itu consignment. Kalau konsinyasi, ya, kalau konsinyasi maka ini haruslah dikurangkan dari perhitungan persediaan. Kenapa? Karena ini adalah barangnya itu orang nitip barang gitu ya. Held on consignment for false corporation. Jadi false corporation itu titip barang ke husband company. Maka ini tidak boleh diakui oleh husband company sebagai persediaannya. Kenapa? Karena kalau yang namanya titip jual atau konsinyasi, maka barang senilai 15.000 ini adalah miliknya yang nitipin. Ibaratnya kalau tukang parkir itu kan dititipin kendaraan ya, tukang parkir itu. Dititipin mobil, dititipin motor. Pertanyaannya, mobil sama motor itu punyanya tukang parkir atau punya pemilik yang nitipin? Iya, pemilik yang nitipin. Maka kemudian ini sama dengan has-been ini. Kalau ada konsinyasi, maka barang yang dititipkan itu harus dikeluarkan dari perhitungan fisik persediaan. Karena dia nyampur nih, punya dia sendiri. Oke, 200.000 itu ternyata semuanya termasuk di dalamnya adalah barang titipan gitu ya. Maka ini harus dikurangi 15.000. Kemudian yang kedua, nah, perusahaan tidak memasukkan pembelian barang. Padahal ini FOB shipping point. Yang beli siapa? Perusahaan, has-been kan? Maka harusnya barang sebesar 10.000 yang dibeli menggunakan FOB shipping point harus dimasukkan ke dalam perhitungan persediaan. Meskipun barangnya masih in transit alias masih dalam perjalanan. Belum masuk? Belum. Belum nyampe? Belum. Tapi masalahnya adalah FOB shipping point sebagaimana ketentuan yang tadi sudah saya sampaikan berarti adalah milik pembeli, kita yang beli. Yang kedua, perusahaan tidak memasukkan persediaan yang padahal sudah dijual gitu. Kepada siapa? With cost 12.000 dengan cost yang masih in transit, masih dalam perjalanan. Maka yang ketiga, ini dicatat betul pencatatannya secara benar. Kenapa? Karena pada saat kita menjual, ya, pada saat perusahaan itu menjual, apalagi FOB shipping point, karena statusnya adalah FOB shipping point, maka tidak boleh diakui sebagai persediaan milik perusahaan. Apalagi dia sudah jual. Karena ini sudah menjadi haknya siapa? Pembeli. FOB shipping point. Berbeda kalau nanti FOB destination. Kalau FOB destination jadinya masih milik perusahaan sampai kemudian barang tersebut sampai di gudang pembeli. Sehingga persediaannya haruslah disajikan sebesar 195, bukan 200. Yaitu dari 200.000 kita kurangkan dengan 15.000 karena 15.000 ini adalah persediaan yang titipan tadi, ya, titip consignment, konsinyasi, ditambah 10.000 adalah untuk barang yang dibeli yang masih dalam perjalanan. Oke. Nah itu. Kemudian ada inventory. Nah, inventory ini dicatat sebesar cost, at cost gitu ya. Maksudnya sebesar ya belinya berapa ya itu. Nah, cost tersebut termasuk semua expenditure. Artinya semua yang cost yang terkait. Ada ongkos kirim, kemudian ada jasa kalau ada yang lain-lain ya. Sampai kemudian barang tersebut ready gitu ya, ready for sale. Place them in a good condition. Jadi kondisinya bagus, siap untuk dijual. Nah, itu adalah semua expenditure itu masuk ke dalam cost. Maka unit cost itu kemudian diaplikasikan ke quantities, ke kuantitas untuk menghitung total cost dari inventory. Kemudian dan cost of goods sold menggunakan costingnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah specific identification. Specific identification ini pengakuannya adalah ya sesuai dengan kondisi yang realnya gitu ya. Jadi belinya barang yang apa,
kemudian yang dijual adalah persediaan yang mana. Itu harus matching gitu ya. Sedangkan yang kedua adalah first in first out atau FIFO. Kalau first in first out atau FIFO itu tidak sesuai dengan physical flow. Kalau specific identification antara physical flow gitu ya. Physical flow dengan cost flow-nya itu sama. Tetapi kalau FIFO first in first out ini physical flow tidak selalu sama dengan cost flow-nya. Jadi ini yang paling penting adalah cost-nya, bukan fisiknya. Misalkan first in first out itu adalah barang yang pertama masuk ke gudang, maka itu yang kemudian dijual. Cost-nya itu ya. Tetapi dalam prakteknya bisa jadi barang yang terakhir masuk ke gudang karena repot yang pembelian pertama itu agak nyempit gitu ya. Nyempil di belakang pojokan, ketumpuk ya udah. Kebetulan dia jualan sendal gitu ya. Sendalnya sama semua gitu. Ya daripada repot dia harus physical flow sama dengan cost flow-nya, harganya sama-sama 10.000. Udah dia harus ngambil ke belakang jungkir balik padahal cuma 10.000 gitu ya. Sendal jepit ternyata. Sendal jepit sekarang harganya nggak 10.000 lagi. Tapi yang merek Swallow itu 30.000 gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Merek Indomaret lebih murah. Nah, jadi kemudian bisa jadi yang terakhir kemudian diambil kemudian itu dijual. Nah, ada juga adalah last in first out, LIFO. Nah, kalau last in first out, cost-nya itu yang digunakan adalah cost yang terakhir. Nanti kita lihat. Kalau rata-rata, ya berarti berdasarkan pada rata-rata. Ini adalah cost flow assumption. Gitu. Kalau first in first out, berarti cost pada saat terjual untuk menentukan cost of goods sold itu adalah barang yang pertama masuk nilainya. Tapi barangnya nggak selalu yang pertama masuk gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada persediaannya. Untuk persediaan, Griffiths TV Company membeli 3 TV besarnya 50 inch yang sama. Tapi karena pembeliannya itu berbeda-beda tanggalnya gitu ya. Maka cost-nya beda. Pembelian pertama 700, pembelian kedua 750 dan pembelian ketiga 800. Nah, selama tahun berjalan, kemudian Griffiths menjual 2 dari persediaan yang ada. Nilainya adalah 1.200. 1.200 ini adalah harga jual. Ya. Sedangkan 700, 750 dan 800 itu cost, harga perolehan, harga beli. Maka informasinya sebagai berikut. Pembelian tanggal 3 Februari 1 TV 700. Pembelian kedua 1 TV 750, pembelian ketiga 800. Tanggalnya tanggal Februari, Maret, dan Mei. Penjualannya adalah tanggal 1 Juni. 2 TV nilainya 2.400. Satunya adalah 1.200. Nah, kalau kita menggunakan yang namanya specific identification, maka cost flow dan physical flow itu sama. Ya, jika Griffiths menjual TV yang dibeli pada tanggal 3 Februari dan tanggal 22 Mei, maka cost of goods sold atau cost atas barang yang terjual itu adalah sebesar 1.500, yaitu berasal dari 700 ditambah 800. 700 dari mana? Karena yang terjual itu adalah di bulan Februari, ya. Februari sebesar 700 dan di bulan Maret itu nilai cost-nya adalah 800, maka kemudian cost of goods sold-nya itu adalah diambilkan dari sesuai dengan pembeliannya. Cost-nya itu mengikuti fisiknya. Kalau misalkan yang terjual itu adalah yang 750, ya sudah 750 di bulan Januari. Sehingga di sini ya sudah kalau di Februari 3 ya udah ngikutin gitu ya. Sehingga yang di bulan yang menjadi persediaan akhir adalah yang justru pembelian di awal misalkan. Ending inventory adalah 750. Ini kalau specific identification. Specific identification ya ngikutin gitu ya. Nah,
Nah, kalau specific identification ini ya sama antara physical flow dengan cost-nya. Dan ini jarang terjadi. Kemudian ya ini cash flow assumption-nya. Rata-rata yang digunakan itu adalah FIFO 45%. Sedangkan untuk metode average atau rata-rata 16% dan LIFO 24% serta yang lainnya 15%. Nah, oke. Bagaimanakah kemudian jika menggunakan metode yang lainnya? Ini ada persediaan data. Ini adalah Astro Condensers gitu ya. Persediaan awal 100, pembeliannya 200, beli lagi 300, beli 400. Unit cost-nya beda-beda ternyata di setiap pembelian. Kemudian total cost-nya 1000, 2200 dan seterusnya. Ini dikalikan unit cost dikalikan dengan unitnya. Oke. Total unit yang tersedia untuk dijual adalah 1000. Berasal dari penjumlahan 100, 200, 300 tambah 400. Nah, total cost-nya adalah 12.000. Ternyata ending inventory-nya adalah sebesar 450. Berarti unit yang terjual adalah 550. Ya ini COGS. Tapi ini baru unit. Maka kemudian untuk menghitung cost of goods sold adalah beginning inventory persediaan awal ditambah dengan pembelian dikurangi persediaan akhir. Ini yang akhir yang ada di gudang 450 gitu ya. Inilah yang disebut cost of goods sold. Gitu ya. Ini nanti bergantung pada cost flow-nya. Kalau metodenya adalah FIFO, first in first out gitu ya. Maka yang terjual itu adalah dari awal dulu, pembelian awal, kemudian pembelian. Kalau kurang penjualannya lagi berikutnya, penjualan berikutnya. Berarti persediaan akhir adalah berasal dari pembelian yang paling akhir. Nilainya berapa? 13. Kurang karena di sini persediaannya adalah 450. Kalau Vivo itu urut dari atas ke bawah. Yang dijual atas dulu cost-nya. Cost yang 10. Habis itu 11. Habis itu 12. Nah, persediaan akhirnya berapa? 450. Berarti persediaan akhir selalu pasti diambil dari persediaan yang terakhir. Kurang, Pak. Di sini 450. Yang pembelian terakhir 400. Berarti diambilkan 50. Sisanya itu pasti berasal dari pembelian yang sebelumnya. Cost ending inventory. Tuh, kalau untuk persediaan akhir. Berarti nanti sisanya berapa? Ya tinggal kurangi aja. Berarti kalau 400 kali 13, 5.200, kemudian sisanya 50 kali 12. Berapa nilainya? Kemudian nilai ini dikurangi dengan penjualan tadi. Ketemu cost of goods sold. Itu kalau FIFO. Kalau LIFO kebalik. Yang pertama dijual adalah dari pembelian terakhir. Last in, first out. Last in. Yang terakhir masuk dari pembelian terakhir berapa? 400 kali 13. Baru kemudian terjual. Nah, persediaan akhirnya berapa? 450. Oke, kita lihat dari pembelian pertama. Jadi persediaan akhir itu pasti kalau LIFO itu adalah dari yang paling akhir. Yang paling akhir. Ini 450, 100. Oh kurang, ambilkan lagi dari pembelian yang kedua, 200. Berarti 300. Kurang, berarti ambil lagi dari yang di sini. Ini kan 300, 150. Berarti ya terdiri dari pembelian yang pertama. Persediaan akhirnya adalah pembelian pertama, pembelian kedua, dan pembelian ketiga, tapi hanya separuhnya. Atau tahun nilainya adalah 450. Tinggal dikalikan saja. Berarti 1000 ditambah 2200 ditambah 1800. Itu ending inventory. Itu LIFO. Oke. First in first out. Nah, ini yang saya tadi sampaikan. Praktiknya aja gitu ya. Kalau kita menggunakan FIFO, maka ending inventory-nya berapa? Kan sudah jelas tadi. Ending inventory adalah sebesar 450. Nah, 450 ini diperoleh dari mana? Yaitu dari ya yang terakhir, ending inventory itu pasti ambilnya adalah dari, kalau FIFO itu diambilkan dari pembelian terakhir ya. Kurang, Pak, karena nilainya 450.